Di balik Dortmund dan Schalke yang kerap bertemu dalam uji tandang pada 1920-an sering sekali memancing perjudian. Alhasil pihak Dortmund sering merasa dirugikan karena Schalke lebih dominan pada masa itu. Kemudian Schalke kerap dikaitkan dengan Adolf Hitler pada 1930-an. Dalam mitos yang beredar, Hitler menjadi sosok yang kerap memberikan bantuan kepada Schalke. Selain itu, para pemain Schalke diizinkan untuk tidak turun ke medan perang. Di sisi lain, mitos ini juga bercerita bahwa Dortmund kerap menolak uluran tangan Nazi. Maka hampir setiap Revier Derby selalu tergaung ejekan fasis dari pendukung Dortmund kepada supporter Schalke. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Pada 2008, The Times merilis tulisan The 50 Worst Football Fans yang menjelaskan hubungan Hitler dengan Schalke. Namun pihak Schalke membantah dugaan Times dengan mengirimkan surat pada 2014. Persaingan antara Dortmund dan Schalke kian panas sejak Liga Sepak Bola Jerman menjadi Bundesliga. Cocok logi ini lahir saat Nazi berkuasa dalam rentang waktu 1933 sampai 1945. Schalke tampil sebagai kesebelasan yang terengginas dan merengkuh 6 gelar juara Gauliga Westphalia dan 1 DFB Pokal. Gauliga adalah kompetisi Liga Jerman yang dibentuk ulang oleh Nazi. Begitu Nazi berkuasa, mereka masuk dan mengorganisir ulang sistem liga menjadi Gauliga. Schalke dan Dortmund bertarung di Gauliga Westphalia atau wilayah barat. Usai keruntuhan Nazi, nama liga kembali mengusung nama baru, kali ini Oberliga. Seiring meningkatnya persaingan, ada pertemuan legendaris yang membuatnya semakin meruncing pada September 1969. Saat itu Schalke memimpin pertandingan di depan 40.000 penonton di Stadion Rote Erde Dortmund melalui gol Hans Pfickner pada babak pertama. Gol itu memancing para pendukung Schalke menyerbu lapangan sehingga polisi melepaskan anjing penjaga untuk mengendalikan situasi. Polisi dan anjingnya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agar penonton tidak terlalu banyak menumpuk di lapangan. Niatnya menghalau supporter yang masuk, tapi anjing penjaga malah menggigit pemain Schalke yaitu Gerd Neuser dan Friedel Raus. Agar bisa melanjutkan pertandingan, mereka harus menerima suntikan tetanus dari dokter timnya. Konon anjing itu bukan milik polisi, tapi sebenarnya dibawa oleh seorang pendukung Dortmund yang berpura-pura menjadi petugas polisi untuk mendapatkan akses ke lapangan. Usai laga, Dortmund mengirimkan sekuntum bunga dan uang 500 Deutsche Mark sebagai permintaan maaf kepada korban. Meskipun permintaan maaf tidak menghapus bekas gigitan anjing di tubuh Raus selama beberapa tahun kemudian. Schalke pun merespon pertandingan itu dengan maskot baru. Pada Januari 1970, Presiden Schalke, Gunter Siebert, menyewa singa dari kebun binatang untuk menemani para pemain keluar lorong pada awal pertandingan dan berdiri di sekeliling lapangan. Jens Lehmann adalah pahlawan bagi FC Schalke ketika menyelamatkan eksekusi penalti Ivan Zamorano saat mengalahkan Internazionale Milan pada final Piala UEFA 1996-1997. Lehmann pun terus disayangi para pendukung Schalke dalam beberapa waktu ke depan, terutama ketika Schalke sedang mengejar ketertinggalan skor 2-1 dari tuan rumah Borussia Dortmund di Stadion Signal Iduna Park pada 19 Desember 1997. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Lehmann telah membuat sejarah di Liga Jerman, yaitu ketika tendukan Lehmann berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Itu adalah gol ke-33.325 dalam sejarah Bundesliga dan yang pertama dicetak penjaga gawang dalam permainan terbuka. Tapi Lehmann segera mematahkan hati para pendukung Schalke. Ia meninggalkan klub itu untuk bergabung dengan AC Milan pada akhir musim. 6 bulan kemudian, Lehmann kembali berkarir di Bundesliga. Tapi ia tidak kembali untuk Schalke, melainkan bergabung dengan Dortmund, kesebelasan yang berhasil dipersembahkannya gelar Bundesliga pada 2002. Saat ini Dortmund memiliki 8 gelar Liga Divisi teratas sejak German Championship, satu jumlah yang lebih banyak ketimbang Schalke. Keunggulan itu didapatkan setelah memenangkan gelar pada 2011 dan 2012 hingga menyalip jumlah milik Schalke. Gelar Liga terakhir Schalke datang pada 1958 yang artinya belum dinobatkan sebagai juara Bundesliga. Inilah luka Schalke yang paling disukai pendukung Dortmund, terutama setelah kemenangan derby pada 2007 yang menggagalkan Schalke menjadi juara Bundesliga. Musim 2006-2007 memang menyuguhkan pertarungan 3 arah yang menebarkan antara Schalke, VfB Stuttgart, dan Werder Bremen yang semuanya hanya dipisahkan 2 poin untuk 2 laga terakhir. Schalke walau bagaimanapun harus bertandang ke Dortmund pada 2 laga terakhirnya. Artinya Dortmund punya kesempatan untuk menghancurkan impian gelar rival mereka. Gol dari Alex Frey dan Ebis Molarek memberikan Dortmund kemenangan 2-0 untuk menjatuhkan Schalke dari posisi teratas dan tertinggal 2 poin di belakang Stuttgart. Pertandingan itu pun dianggap sebagai salah satu derby terfavorit. Hasil ini menyebabkan serangkaian ejekan Dortmund kepada Schalke. Pendukung Dortmund menjadikan hasil laga itu untuk mengejek orang-orang Gelsenkirchen karena memperpanjang kekeringan gelar selama 10 tahun. Para pendukung Dortmund membentangkan spanduk bertuliskan, "Seumur hidup tanpa perisai di tangan Anda." Pesan nakal itu selalu mengganggu Schalke dalam Revier Derby.
Terganggu karena Schalke belum pernah mendapatkan piala berbentuk perisai sejak kompetisi teratas Jerman bernama Bundesliga. Memang tidak pernah ada titik yang begitu manis dalam Revier Derby kecuali sebuah comeback. Seperti pada 2008-2009 saat Dortmund kalah 3-0 dalam 54 menit setelah gol Jefferson Farfan, Rafinha dan Heiko Westermann di Stadion Signal Iduna Park. Tapi tuan rumah membalas Newon Subotic sehingga memperkecil ketertinggalan. Tak lama kemudian, Sebastian Frey mencetak 2 gol penyama kedudukan. Tiba-tiba sekitar 80.000 penonton di dalam Signal Iduna Park seolah percaya keajaiban. Salah satu permainan terbaik dalam karir saya, cetus Frey. Tapi di Stadion Signal Iduna Park pada 25 November 2017 adalah pertempuran impian bagi Schalke. Mereka dengan cepat mengubah stadion itu menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah. Awalnya Schalke harus menemukan diri mereka dengan kekalahan 4-0 dalam waktu 25 menit. Kemudian Schalke melakukan 2 pergantian pada menit ke-33. Hasilnya 2 gol cepat dicetak Guido Burgstaller dan Amina Harit yang merupakan pemain pengganti. Lalu Daniel Caligiuri dan Naldo membuat gol penyama kedudukan menjadi 4-4. Pertandingan ini mengingatkan pada 1997 ketika Lehmann mencetak gol dari sepak pojok saat perpanjangan waktu. Memang begitu banyak drama untuk Revier Derby selama bertahun-tahun, tapi itulah yang menjadikan Revier Derby sebagai ibu dari semua derby di Jerman karena selalu melahirkan hasil yang menentukan. Ini adalah suatu alasan bahwa jadwal Revier Derby tidak akan pernah bisa dilewatkan. Apalagi jika melihat masing-masing dukungan di belakang gawang selalu memekakan telinga, merupakan klimaks dari para pendukung kedua klub yang membuat kehadiran mereka terasa melalui nyanyian, spanduk besar dan koreografi yang rumit. Revier Derby benar-benar menunjukkan tariknya. Persaingan antara dua raksasa di Ruhr ini sangat besar, terlepas dari reputasinya sekarang dan beberapa waktu ke depan. Revier Derby akan berkembang menjadi persaingan yang siap menggembleng pendukung sepak bola lainnya di Jerman. Baik pendukung Dortmund maupun Schalke bersaing untuk hal-hal yang terjadi di jantung industri lokal Jerman. Kedua klub muncul dari latar belakang yang sama dengan basis pendukung kelas pekerja. Upah yang diterima buruh tambang pun tidak seberapa tiap pekannya. Itu belum ditambah dengan kerasnya kehidupan kerja di pertambangan, lantas pada akhir pekan sebagian uangnya akan dipakai untuk menonton sepak bola, tapi tentu saja tidak ada jalan tengah di ranah sepak bola wilayah Ruhr ini. Bagi penduduk setempat, mereka memilih apakah mengenakan seragam kuning hitam Dortmund atau biru putih Schalke. Sebab masing-masing pendukungnya tidak memiliki kesamaan dengan rival lokal mereka. Seperti Dortmund yang memindahkan pendukung garis keras mereka dari tribun utara Stadion Rote Erde ke tribun selatan di Stadion Westfalen ketika baru dibuka jelang Piala Dunia 1974. Hal itu karena pendukung garis keras Schalke berada di tribun utara Stadion Schalke Park. Di kalangan pemain pun sama, Julian Draxler yang lahir di Gelsenkirchen telah menolak mentah-mentah tawaran Dortmund. Sementara Kevin Grosskreutz yang lahir di Dortmund akan memasukkan anaknya ke panti asuhan jika menjadi pendukung fanatik Schalke. Di luar kepentingan sepak bola, masing-masing pendukungnya bersumpah untuk tidak pernah tinggal atau bekerja di wilayah lawannya, bahkan menolak untuk bepergian ke wilayah lawan meskipun berada di lokasi yang relatif bertetangga. Jikapun terpaksa pergi ke wilayah musuh, ia akan sering menahan nafas di setiap perjalanannya. Mayoritas supporter pun menolak untuk mengucapkan nama klub rivalnya tersebut. Hubungan antara industri dan sepak bola nyaris sama di seluruh Eropa, tulis Simon Cooper dan Stefan Szymanski dalam buku berjudul Soccernomics. Satu dari banyak kesebelasan yang berlokasi di area industri Ruhr sambung dalam tulisan mereka. Derby Revier ini berbeda dengan beberapa rivalitas terkenal lainnya di seluruh dunia yang kebanyakan dibangun berdasarkan agama, ekonomi, dan politik. Namun itu bukan berarti persaingannya kalah intens. Derby Revier adalah pertandingan yang penuh dengan konteks tradisi, politik regional, dan kebanggaan lokal yang sengit. Kelas pekerja tambang batu bara versus baja dan didukung oleh permainan yang baik di lapangan. Mereka menjadikan Revier Derby dikenal sebagai the mother of all derbies atau ibu dari semua derby di Jerman. Artinya pertandingan antara Dortmund dan Schalke ini telah berkembang menjadi salah satu persaingan paling sengit dalam dunia sepak bola. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.